on this computer. Kita share screen. Kita akan coba beberapa praktek ya. Iya, Pak. Jadi ini kita file stop capture. Kita start dari awal. Continue without saving. Oke. Kalau kemarin itu mana nih? Nggak jalan. Capture. Ya. Kita akan melihat dari Wireshark. Kita coba misalkan di sini adalah HTTP login ya. Jadi kalau kemarin saya bilang kita gunakan HTTPS. Kenapa kita gunakan HTTPS? Kenapa tidak menggunakan HTTP? Di sini Wireshark akan menunjukkan gimana tidak secure-nya HTTP. Saya cari di sini, saya sudah ketik HTTP login. Salah satunya situsnya ini, misalkan tes PHP. Kita close. Kita buka misalkan di HTTP login di sini ya. Di sini memang dia nggak ngasih username test dengan password test ya. Jadi saya ketik username test, kemudian password test. Nah, Wireshark itu dia sniffing. Jadi chatnya saya lagi sniffing. Ini lagi berjalan softwarenya. Kemudian saya coba login, close ya, never lah. Kemudian kita ketik, kita update gitu kan, update. Nah, apa yang dilakukan Wireshark? Ini kita coba lihat kita gunakan filter HTTP. Oke, kita akan ketemu di sini get login ya. Di sini kita pilih follow HTTP stream. Oke. Nah, di sini kita harus baca di sini. Kira-kira ada informasi apa yang ada di situ? Di sini sepertinya belum ada ya. Test vulnerability, user agent, gzip, mungkin bukan di sini kali ya. Kita bisa lihat di sini. Di mana dia berada ya? Get login ini seharusnya di sini nih. Follow HTTP stream. Ini mungkin mata saya kali ya. Oke, tes PHP, gzip, reload script. Tadi berhasil saya coba. Bentar saya nyalain lampu dulu. Kayaknya kurang jelas di sini. Oke, kita ulangi kembali. Dia seharusnya nyambung di sini nih. Apa di... Kok nggak ada? Baru nyoba sebentar. Coba jangan-jangan browser saya ini agak secure lagi. Saya coba pakai yang user profile ini. Oke, kita ulang. Continue. Logout. Loginnya mana? Sync up ya. Oke. Tes. Oke, kita ulang ya. Mungkin ada informasi yang nggak kebaca. HTTP.
Nah, di sini ada get post, get login dan post ya. Kita follow HTTP stream. Klik di sini. Ini kok jadi baru nyoba tadi berhasil, kenapa jadi nggak bisa? Ah, ini dia. Aduh. Username jadi di bawah ya. Uname test dan password test. Gitu. Artinya di sini kebaca clear text. Jadi yang di username kelihatan, yang di password text kelihatan gitu ya. Jadi dia agak di bawah ya. Tadi saya fokusnya di atas, ternyata dia ada di bawah di sini. Gitu. Ini makanya HTTP tidak secure. Kalau misalkan passwordnya salah juga akan kebaca gitu. Jadi misalkan di sini sync up apa aja bla 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 gitu kan. Kan saya nggak tahu nih apa yang diketik login, karena sniffing itu dia mencari mencari apa yang informasi apa yang bisa dibaca. Kita HTTP stream. John Smith. Apa yang nggak dibaca nggak kelihatan di sini ya. Di sini seperti ini kita harus coba satu-satu lagi ya. Follow ini nggak ada. Paling mendekati ini. User info. Nah, di sini juga kebaca nih username test dan password test ya. Karena kemudian dan kalau misalkan Anda ingin filteringnya, jadi Anda bisa ini berapa IP-nya dia? HTTP benar kayak gini ya? 18 bisa nggak ya kayak gini? Oke, dia nggak ngasih tahu ya. Filter .2 HTTP, maksud saya ini HTTP-nya dia berdasarkan IP ini gitu. Post info, jadi kita bisa ngecekin satu-satu. Dan di sini kita lihat username John Smith, UCC 12345678, email @email.com.dsg, open dan ID update itu juga bisa kebaca. Jadi Wireshark itu dia men-sniffing ya, jadi informasinya akan terbaca di situ. Jadi ketika Anda sudah berhasil login, saya nggak perlu lihat username Anda, nggak perlu lihat informasi ini, tapi mungkin di sini kali yang lebih mudah bisa kebaca di sini. Begitu. Kalau ingin nyoba silahkan ya. HTTP destination filter Wireshark gimana sih? Saya memang udah lama nggak menggunakan Wireshark ya. Oke. Saya maunya HTTP. HTTP, mata saya nggak begitu kelihatan kadang-kadang. Coba kita ini HTTP titik IP destination. Ada. Kurang ini. HTTP destination IP.
address. SSH pada tanggung-tanggung koneksinya. IP titik destination sama dengan 18.192.172.30. Nah, ini contohnya. Mana? Nah, ini filter WiseSat. Jadi kalau kita ingin memfilter tujuannya yang 18.19.192.30 gitu. Protokolnya belum didapat ya. Proto nggak ada. Seperti itulah. Cuma yang kita ketik salah ini nggak kebaca ya. Ini HTTP, di sini kita bisa lihat satu ini oke, maksud saya itu IP HTTP ini kita coba lagi, mungkin ada IP HTTP destination Wireshark. TCP port not SSH dia nggak ada ya, itulah. Nah, juga kalau kita lihat tadi saya coba dengan HTTP login, ini ada login test juga kita bisa coba. Di sini misalkan ya A dengan A ya. Oke, ini kan kita coba aja ya. Jadi di sini yang terbarunya di mana ya? HTTP. Oke, get login di sini kita lihat dia belum dapat ya karena belum ini. Oh, ini 18 ya. Jadi yang lain. Nah, poinnya di situlah. Jadi kalau Anda coba kemudian dia pakai HTTP seperti itu, dan ini yang menarik, ini ada situs Indonesia yang dia pakai HTTP ini sudah tidak zaman ini. Kalau kita ada yang mencoba man in the middle attack ya, ini login, ini bisa ke dapat gitu, karena ini juga not secure ya. Jadi kalau dia salah juga seharusnya kesimpan sih ya. Cuma kebetulan saya nggak ketemu aja. Kebetulan nggak ketemu aja nih. Masih 18. No content. Gitu, itu kelemahan dari HTTP. Sampai sini ada ini, mungkin ada yang ingin bertanya.
Jadi kalau yang ini tes PHP ini ya, kalau kita tadi tes ya, kita misalkan sudah login ya, kemudian ada yang coba WhatsApp nih. Jadi tadi misalkan di sini adalah saya, Anda, siapa, bagaimana gitulah dan seterusnya. Jadi kan yang orang lain dia nggak tahu ya, kita update gitu kan. Oke, kemudian kita browse kategori yang ada teksnya. Your cards, press comment per item. Oke. Our guestbook, tes, tamu. Add message gitu kan. Ayak demo, ini enggak. Ini kemudian kita logout gitu. Nah, apakah Wireshark juga bisa membaca Nah, di sini kita bisa yang satu ini kita pilih follow HTTP stream. Oke. Berarti yang ini adalah halaman internetnya gitu. Jadi Anda bisa copy di sini nih. Kita tes ya. Kita copy di sini. Ini halamannya seperti apa gitu kan ya. Oke, kita copy. Kemudian saya coba di sini. Kalau di Windows taruh di SAM ya, htdoc ya. cd var www, cd html, cd oke, sudo make dir test. Oke, cd test. Kemudian saya buat nano a.html. Kemudian saya paste webnya, gitu. Kemudian saya simpan. Kalau di Windows, Anda tinggal copy aja ya. Kan ini kan pakai Linux ya. Nah, di sini kita bisa tes /test a.html. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa tahu kira-kira tampilannya seperti ini. Ini kan kita baru ini kan gambar-gambar kita belum simpan seperti itu gitu. John Smith test. Nah, ini kan logout test. Gitu. Jadi kita nggak perlu minta login. Di sini ada John Smith test. Untuk yang ini, yang lainnya kan belum kan. Nanti Anda bisa copy. Kira-kira tampilannya seperti apa. Ini juga sama. John Smith, email, phone. Nah, di sini juga Anda bisa copy seperti yang tadi. Gitu. Jadi Wireshark itu kecanggihannya seperti itu. Ini mungkin lama ya. Show and save that as ASCII, array, YAML, dan RAW ya. Jadi kita bisa mengubah ke dalam atau menggunakan IP ini. Username pastes ya, ini masih sama ya. Kalau kita save ke ASCII, dia seperti apa ya? Save as, misalkan kita coba di 6 September, namanya apa di sini? Wireshark lah. Oke, kita coba lihat di home 6 September. Oke,
Nah, tampilan seperti ini. Jadi kita bisa melihat lebih mudah lagi gitu. Itu dari Wireshark. Nah, yang lain itu saya kasih contoh ini ya, gambaran untuk si apa namanya ya CyberOps. Jadi makanya kalau kita aksesnya HTTPS, misalkan kita coba HTTPS ya, kita cari yang HTTPS misalkan sia.mercubuana ya. Ini sudah HTTPS ya. Ini kita login lah, apakah akan kebaca atau tidak. Kalau tidak, kalau kebaca, aduh kacau dah. Oke, ini lagi proses, mungkin jaringan di ininya lagi lambat ya. Kita HTTP. Oke, 18 ini kok ngehang. Nah, ini mercubuana ini apa? Oh, HTTPS ya. Tuh saya hapus lah. Ini ada ARP. Ini kok jadi lambat sih? Ini masih 18 ya, mungkin HTTPS ya. HTTPS itu juga nggak ada di sini. Invalid. Oke, kita coba. Oh, sianya lagi ini. Filter web HTTPS Wireshark ya. Oh, TCP sama dengan port 443 in the filter index ya. Oke, kita coba. Misalkan di sini website TI deh. Akademik lah. Coba. Oke. Dia kebaca nggak? Ini mau bilang, cuma kayaknya koneksi lagi lambat di saya ini. Semua menggunakan 443 ya. Oke, karena coba ping ti.fst.indikator.ac.id 40 ya. Oke, saya ubah api.destination 03. Jadi memang butuh kesabaran dan koneksi internet dan
kreativitas juga. Kok nggak ada? Harusnya ada dong. IP titik destination sama dengan 39. Karena warna hijau berarti berhasil filteringnya. Oke, di sini ya sepertinya kita belum menemukan ya, atau mungkin karena kalau koneksinya agak lambat ya, jadi nggak kebaca. Di sini ada nilai acknowledgement, nilai sequential, dan seterusnya. Kayak hello, sampai ke transport ya, ke HTTP-nya dia belum masuk ya. Coba kalau saya coba yang benar deh. Oke, apakah ada perubahan? Ini untuk yang HTTPS ya. ICMP berarti di bawahnya nih. Nggak kebaca kita. Encrypt handset message. Dia sampai ke TCP, kita sampai ke TLS nih ya. Cheaper sex dan encrypt handset message ya. Jadi kita nggak kebaca datanya kalau menggunakan HTTPS. Jadi itu ada pertanyaan sampai sini. Jadi ini kita sedang mencoba membaca paket yang ada di jaringan menggunakan Wireshark. Jadi yang HTTPS itu tidak terbaca. Yang HTTP terbaca. Yang salah password ya mungkin kita harus coba sekali lagi karena ya mungkin filternya atau apanya masih salah gitu. Tapi poinnya adalah si HTTP ini ini. Sekarang kita akan coba yang TCP, yang telnet. Kita cari di internet ya, karena saya nggak punya telnet public server ya. Oke, telnet itu coba di Google telnet public server ya. Oke. Di sini ada beberapa sites. Kita akan coba di yang tadi barusan saya berhasil ya. Saya belum mencoba semuanya ya. Jadi telnet telehack.com ya. Oke. Jadi di sini ini dia sepertinya menyediakan akses untuk diapain saya juga kurang tahu nih sama dia nih. Saya juga baru coba random 5 apa ini? Echo masuk gitu. Jadi ada yang kebetulan free, mungkin untuk belajar. Jadi kita bisa masuk ke sini. Nah sekarang pertanyaannya apakah terbaca nggak di server ini gitu ya? Nah, website. Oke, kita gunakan apa ya?
TCP titik port sama dengan berapa dia nih ya? 23 coba. Oke, kita bisa gunakan TCP titik port sama dengan 23. Di mana port 23 adalah telnet. Oke. Timestamp di sini ya memang benar kan ini 64 IP-nya ya. Kita coba ping dulu IP-nya benar 64 nggak? Kita new aja. Ping telnethack.com 36 IP-nya. Berarti kita cari yang 36. Oke. Berarti kita mencari bukan port 23 itu berarti dia. Kita nggak tahu. IP titik destination sama dengan 36.86.63.182. Lagi proses kayaknya. Nggak bisa diklik. Oke, ini sepertinya paket ping ya. Oke. Malah SMP semua. No respon font. Memang berbeda ya. Telehack. Oh. Telehack kok telehack. Telehack.com. 64. Salah lihat saya. Pantesan kenapa SMP aja paketnya. Oke, kita ganti dengan .64 titik 13 titik 139 titik 230. Oke, kita lihat di sini selain ICMP, karena tadi saya coba ini TCP dia lagi lambat. Iya, kok lambat ya? Kok WhatsApp lambat sih? Ini komputer saya sendiri juga. Gara-gara si Zoom. Saya juga si Zoom ini. Oke. Ini telnet data ya. Di sini kita bisa lihat apa saja kah? Do suppress go ahead. Comment do subcomment suppress go ahead type about size remote flow control do status telnet data karena dia nggak masukin username password ya, jadi nggak kelihatan. Jadi saya baru dapat contoh kalau ada masukin username password ini akan kebaca ini.
Mana telnet di sini? Echo ditampilkah? Oh, banyak di sini. Kita ini follow TCP stream ya. Kosong. Jadi kalau baca WhatsApp kayak itu kita baca satu-satu di situ. Data RN. Nggak ada telnet data ya. Agak lambat ini. Nah, itu poinnya lah kalau kita untuk mempelajari si WhatsApp ini ya. Jadi memang saya ingin menunjukkan gimana cara kita membaca ini ya. Cuma memang ada beberapa kendala teknis ya yang ini. Ctrl C, quit. Oke. Coba kita yang lain. Apakah masih bisa telnet misalkan apa ya? Silakan. Nah, ini juga masuk ini. Legend. Oke, ini contoh dia ngasih telnet avalon.rpg.com ya. Sepertinya ini bukan sesuatu yang dia ngasih memang sengaja dikasih. Kalau ingin coba-coba silakan gitu. Gitu. Cuma kembali lagi di WhatsApp-nya ya. Nah, itu nanti silakan dicoba. Di sini avalon.rpg.com, apa yang di ini memang bisa dilihat. Ya, cobalah, malas ya gitu-gitu. Oke lah. Jadi ceritanya Anda bisa masuk ke server menggunakan perintah telnet. Itu contoh yang kemarin kan saya juga bilang akan coba ya, dan kebetulan ketemu kita coba dengan HTTP dan telnet ya. Seharusnya sih bisa kebaca ya di sini ya, cuma kayaknya butuh effort dalam lagi untuk mendapatkan si telnet. TCP titik port sama dengan 23, dia nggak tahu tadi. Ya, lambat sekali gitu.
Ada pertanyaan kah? Ya, Pak. Silakan, silakan. Eh, jadi secara umum Pak, penggunaan WhatsApp ini untuk analisa pengguna ya Pak. Itu apa capture aktivitas kita. Contohnya seperti saya menggunakan WhatsApp pada saat ini. Kemudian saya bisa menganalisis aktivitas saya dengan cara capture menggunakan WhatsApp ini kan Pak. Iya, bisa. Memang seperti itu fungsinya. Jadi kalau memang Anda ingin apa namanya, Anda misalkan ada punya gateway ya. Gateway itu kan alamat router ya. Alamat router misalkan Anda adalah sebuah PC bukan sebuah router lah. PC Anda sebagai router, Anda install WhatsApp. Kemudian semuanya pada koneksi ke Anda, maka Anda bisa membaca semua aktivitas jaringan LAN Anda yang terhubung melalui si router itu. Itu lebih lebih seperti itu. Kita bisa baca data semuanya. Kalau di PC kita pakai WhatsApp. Cuma kalau router device atau apa itu dia ada software tertentu untuk membaca sniffing. Cuma masalahnya kalau si router itu kayak Cisco kita pasang semacam kayak WhatsApp, beban routernya akan tinggi. Dia loadnya akan tinggi, jaringan akan lambat. Gitu. Jadi WhatsApp memang digunakan untuk seperti itu, untuk membaca analisa jaringan yang membaca data yang berjalan di jaringan. Itulah. Nah, ini kan 10.07 ya. Nah, ini karena di praktek ini kan dia menggunakan HTTP traffic ya. Jadi saya coba ngakalin dengan cara yang berbeda gitu. Nah, ini sama nih. HTTP kan seperti sama kan ada do login segala macam. Jadi saya coba menyesuaikan apa yang ada di situ. Nah, kalau ini pasti aman karena dia HTTPS sekelas Cisco pasti aman. Nah, ini TLS ya. Tadi kita coba TTS, TLS ya. Jadi sama juga. Makanya TTPS kita nggak dapat. Dan seterusnya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nah, malware ini yang belum dapat ini, lupa saya nih. Harus buka ininya, kemudian kita ambil nih. Nanti coba diingatkan. Cuma dia praktikumnya cuma gini doang juga. Jadi kalau Anda ingin menganalisa malware, jadi komputer Anda sudah diduga ada malware, Anda WhatsApp, kemudian Anda save hasilnya, nanti dianalisis gitu. Ini kan ini namanya berjalan ya. Ini kita bisa save dia dengan extension namanya, kita stop dulu ya. Kita stop, kemudian kita save as ya. Namanya adalah pcap ya. WhatsApp wire ini 20 Oktober. Oke, ini di 6 September aja dulu. Kita save. Kok cancel? Aduh. 6 September WhatsApp 20 Oktober. Oke. Jadi Anda nanti bisa kasih ke teman Anda, tolong dong analisis ini kayaknya ada yang bermasalah gitu. Nah, ini udah versinya, dia lihat ya, lagi loading ya. Nah, ini akan lebih enak ini. Jadi mungkin lebih cepat ya. TCP port sama dengan 23. Jadi jaringan Anda nggak ini. Seperti itulah. Nanti Anda baca lagi, ini datanya kosong ya. Dibaca lagi, ini kan saya baca nggak detail ya, karena mungkin ngajar, jadi entah di mana lah. Tenet data, saya juga bingung kenapa tenet datanya kosong ya. Apa saat itu saya nggak melakukan apa-apa gitu.
Oh, ini quit. Ini kan tampilkah? Kan karena tadi apa namanya? eh, apa? Ya biasalah kalau kayak gini kan dicoba-coba lagi kan tampilkan satu meeting machine capture, tampilkah berarti saya tahu saya menulis sesuatu di situ gitu. Nah, itu silakan nanti di explore. Saya sudah mencoba Telnet dan ini. Kalau FTP ada yang gratisan nggak ya? Oh, ini mah softwarenya. Kayaknya nggak mungkin ngasih sih. Nggak ada ya? Nggak ada lah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Malware ini yang mungkin harus di ini ya, saya coba kita kira-kira saya bisa baca nggak ya? Malware WhatsApp. Nah, ini ada videonya ya. Di sini mungkin lebih canggih dari saya, WhatsApp analisis ya, mungkin dia lebih canggih. Pastilah. Karena ini butuh ujian sertifikasi tersendiri. Dia pakai TCP ini. Kita juga bisa menggunakan WhatsApp sih poinnya. Nanti itulah sendirilah. Saya juga belum belajar kalau masalah malware ya, karena cuma yang ingin saya dapatkan adalah si PCAP-nya. Nah, ini ada FTP malware misalkan. Di sini kita kasih di home aja di name 6 September, di sini aja dulu. Oke. Jadi kalau Anda ingin membahas tugas akhir, contohnya malware analysis, mungkin ini jadi ya semacam pembukaan awal lah. Seperti itulah. Oke, lagi proses ya. Oke, di sini kita buka open extract here ya. Aduh. Di password ini memang ada minta password ya? Oh, infected. Ya, dia belum ada support untuk ini. Infected. Oke. Kemudian dari ini kita file open. Apa namanya? Ini ya. Nah, di sini datanya ya memang saya nggak mungkin langsung bisa ini malware-nya, enggak ya. Nggak sejago itu saya. Kita follow TCP stream.
Oke. This program cannot be in modes. Ini dienkripsi berarti ya datanya. Jadi kita nggak kebaca. Ini contoh data yang dienkripsi. Kalau tadi yang tidak dienkripsi HTTP ya, kita langsung kelihatan HTTP-nya apa, sintaksnya apa. Bahkan kita bisa kopikan, jadikan HTML dan kita coba jalankan. Ya ini begini semua apa yang saya mau baca. Ini mungkin ada software lagi kali untuk menganalisis ya. Nah, error, SQL logic error, missing database, access permission denied. Nah, ini kan berarti something ya. Dia mencoba mengakses database dismiss is malformed, tidak dikenal operasinya, database is full. Berarti kalau ada tanda-tanda seperti ini, ada sebuah serangan attack ya di dalam jaringan. Format misses dan segala macam. Oke. Ini seperti ini, Monier, ini kayaknya SQL injection ini nih. Kok tapi FTP dia bilang. Memory file resize, win-win. Mungkin ini file fungsi yang ada di Windows ya. Dia buat program WinRead, .WinWrite, dan juga sedang melakukan ini. Cannot commit. Nah, kalau ini kan SQL nih ke database dia. Karena biasanya kalau di FTP itu dia koneksinya ke database juga. Dia sedang melakukan suatu creatable atau increment, not allow, primary key. Jadi kalau ada ini berarti ada sebuah tagging ya. Oke. Ini biasanya file exe yang dijalankan. Floating point ini adalah misses-missesnya, misses ketika dia dijalankan apa aja. Runtime error segala macam gitu. Itu contoh dari malware ya, cuma kita nggak membahas sampai dalam. Mungkin ini dia file size-nya ketahuan fc32.exe ya, jadi ketika transfer dia file tersebut fc32.exe. Jangan-jangan di file fc32.exe itu ada file tadi script yang dijalankan. Gitu. Jadi ini kan FTP data. Seperti itu. Jadi dia exe tapi menjalankan seperti ini. Jadi ketika kita tahu ada file ini, kita follow to stream dengan sintak itu berarti file ini mengandung trojan. Bisa trojan, bisa malware. Oh ya, kata kuncinya malware ya. Bisa trojan, bisa malware yang ketika ditransfer ya oke, ternyata dia seperti itu. Nah itu malware ya. Jadi Anda bisa mencoba ya. Jadi nanti passwordnya ini ya, infected gitu. Ini untuk menangani modul si ini. Jadi modul ini kita bisa sudah kita coba, sudah saya sampaikan ya caranya. Kalau memang Anda ingin mendalami, Anda bisa cari di Google tadi kan malware analysis tutorial. Saya buka penjelasan awal aja. Social engineering ini mah misalkan siapa ya? Misalkan di sini kan misalkan Almer atau Muhammad Hasan gitu kan, saya komunikasi ke Mercu, saya Muhammad Hasan, NIM kan saya ketahui ya dengan gampang ya. NIM sekian, saya lupa password. Oh ya, namanya siapa? Muhammad Hasan. NIM Anda, ini email saya. Aduh, email saya lupa apa ya? Bisa kasih tahu nggak ya? Bisa. Ini NIM Anda. Saya disuruh beri tugas oleh dosen, deadline hari ini, bisa di-set passwordnya? Oh iya Pak, silakan. Teks. Nah, itu adalah teknik dari social engineering ya. Di Indonesia banyak sekali ya. Misalkan mama minta pulsa, kalau di Indonesia lebih memang ke arah psikologi yang dikenain ya. Indonesia paling banyak kena dulunya. Seperti itu. Nah, itu adalah teknik dari social engineering. Atau Anda juga bisa nonton film ini ya.
Catch Me If You Can ya. Ini dari kisah nyata ya. Ini kalau dia yang main Leonardo ya. Tapi poinnya itu di kisah nyata lah. Dia dengan bakat pendekatan ke orang, orang kan percaya kalau dia adalah seorang pilot, seorang dokter, dan seterusnya. Oke, ini untuk si social engineering ya. Oke. DNS traffic ini DNS ya lebih ke kalau DNS traffic ini misalkan seperti ini, misalkan saya NS lookup misalkan detik.com ya. Nah, ketika ini maka dia perintahnya apa? UDP.port sama dengan 53 ya. Oh, lagi nggak jalan ya. Harus diulang lagi. Tadi nggak jalan karena sampel ya. Kita ulang lagi, close. Kita start lagi. Kemudian kita ulang lagi nslookup.detik.com. Kemudian UDP.port sama dengan 53. UDP.port sama dengan 53. Oke, ini adalah contohnya. Jadi dia AAA berarti dia nanya API versi 6-nya nih, kalau A-nya ada 4, versi 6-nya detik.com gitu kan, dia akan menjawab gitu. Jadi ini google.com juga ditanya, detik.com juga, Google Mail mungkin email saya masih aktif ya, jadi dia coba gitu. Oh enggak, kenapa Gmail? Karena yang menjawab si Gmail. Kan ini kalau kita lihat ini kemungkinan DNS server saya kan 888, dia akan menjawab gitu. Kliennya siapa gitu, maka akan dijawab seperti itu. Ya, kalau di Wireshark ya mungkin yang analisis malware, analisis jaringan atau virus atau apa gitu, itu juga bisa digunakan. Kalau di follow di Bistream bisa kebaca nggak? Ya, seperti itulah. Jadi kalau ingin gampang sih di save, kemudian dipelajari satu-satu, bisa kelihatan di situ. TCPview hanya ada di Windows ya. Dia lebih mengarah ke task manager ya, untuk bisa meng-cut atau memotong entas sebuah program ya. MySQL injection, waduh, ini PCAP ya, kembali ke PCAP ya, SQL injection. HTTP stream,
1 sama dengan 1, nanti saya coba cari deh. Paling cuma ini doang nih. 1 dengan 1 doang yang dicari. Dengan pre-ID-nya. Ada nggak contoh di sini? SQL injection PCAP. Ya nanti saya ambil, tolong diingatkan aja SQL injection-nya itu. Takutnya hang dia kalau saya hidupkan. Jadi pas setelah Zoom lah. Ini ada web yang kita bisa coba nggak ya? Nggak ada. Untuk zaman sekarang memang udah susah. Web practice hack ada nggak? Kalau nggak salah dulu ada sih. Nah ini kalau ini Anda yang belajar, kira-kira di sini saya bisa nggak ya? Login, register. Ini untuk support di SQL injection. Mungkin saya nanti akan coba daftar dulu kali ya. Cuma pakai email yang lain dulu lah. Oke, ini saya copy aja dulu. Jadi dia ini adalah contoh adalah software untuk belajar ini ya, belajar hack ya. Salah satunya adalah yang saya kenal adalah BWAPP ya. Tapi kita install di komputer kita, kemudian kita coba kira-kira bisa masuk apa enggak gitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya di-download, kemudian di-install di localhost, kemudian dicoba. Kira-kira Anda bisa sampai ke tahap mana gitu. Oke, besok mungkin kita fokus ke ini ya, ke pembahasan soal kali ya, yang sudah mengerjakan apa namanya CyberOps. Kita lihat, kita akan bahas soal biar Anda mengerti ya besok ya. Fokusnya mungkin kita itu dulu. Gimana Joshua, Almer, Muhammad Hasan? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu. Mungkin tolong diingat ya kalau saya belum upload video. Tadi saya baru ingat minggu kemarin saya belum upload video. Saya nggak ingat sama sekali itu. Memang
semester ini di Mercu saya tiba-tiba dikasih banyak kelas. Jadinya saya agak kewalahan, yang biasanya 2 kelas, ini lebih dari 2 kelas gitu. Jadi agak kewalahan, sudah input atau belum dan segala macam lah gitu. Jadi agak kewalahan di situ gitu. Jadi ya mungkin pas kesibukan saya juga, jadi agak-agak lupa saya. Oke,